Selamat datang di channel Y Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Y Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5101 sampai bab 5103. Sementara itu, Chen Ping masih bertarung melawan Tetua Agung. Mo Qingyun berdiri di kejauhan, wajahnya sepucat kertas. Dia bisa merasakan bahwa jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, seluruh kota Liuli kemungkinan akan hancur menjadi debu. Pada saat itu, terdengar teriakan keras dan tua dari kejauhan, "Cukup! Kalian semua, berhenti!" Seberkas cahaya ungu emas melesat menembus langit dan langsung mendarat di pusat pusaran energi. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu tua yang dihiasi dengan pola naga. Wajahnya sudah lapuk, matanya sedalam langit berbintang, memancarkan aura mengerikan yang membuat langit dan bumi tunduk. Dia adalah Sang Tianyang, Master Aula Shura. Dengan satu gerakan, dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan dengan ketukan lembut, pusaran energi yang mampu menghancurkan langit dan bumi mencair seperti es dan salju. Naga emas dan hantu Shura menghilang di udara secara bersamaan. Sang Tetua Agung, saat melihat kepala balai, sekilas terlihat keengganan di matanya, tetapi tetap menyarungkan pedangnya dengan kesal dan berlutut dengan satu kaki, kepala balai. Sang Tianyang bahkan tidak meliriknya. Pandangannya jatuh pada Chen Ping, ekspresinya rumit. "Teman muda Chen, meskipun putraku Sangki pantas menerima nasibnya, Tetua Agung adalah pilar Aula Shura kita. Dengan melukainya begitu parah, bukankah kau sudah bertindak terlalu jauh?" Suaranya tidak keras, namun mengandung kewibawaan yang tidak diragukan, seolah-olah udara telah membeku. Chen Ping tersenyum tipis, menyeka darah dari pedangnya. "Ketua Aula, kau bercanda. Dialah yang menghalangi jalanku untuk membalas dendam. Aku hanya bertindak untuk membela diri. Jika aku mati di bawah pedangnya hari ini, apakah Aula Shura akan menyebutnya bertindak keterlaluan?" Alis Sang Tianyang berkerut, auranya yang menindas menyelimuti Chen Ping. Namun Chen Ping berdiri dengan tenang, merasakan tekanan Sang Tianyang tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Sesaat kemudian, Sang Tianyang menarik auranya dan tersenyum. "Teman muda Chen, ini semua salah Aula Shura kita. Demi kebaikanku, mari kita selesaikan masalah ini. Setelah kembali ke Aula Shura, aku akan menghukum Tetua Agung dengan berat." Chen Ping agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Master Shura Hall begitu masuk akal dan akomodatif. Lagi pula, dia telah membunuh 2 orang putra mereka, namun kepala balai tidak hanya tidak marah tetapi malah meminta maaf kepadanya. "Ketua Aula, Anda terlalu sopan. Jika Aula Shura membebaskan saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Chen Ping tidak ingin membuat musuh di Shura Hall. Baiklah. Jika Anda punya waktu, teman muda Chen, silakan kunjungi Aula Shura kami sebagai tamu," kata Sang Tianyang sambil tersenyum tipis. "Pasti." Chen Ping mengangguk. Tetapi saat Chen Ping hendak pergi bersama Mo Qingyun, Tetua Agung tiba-tiba menghalangi jalan mereka. "Kepala balai, kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi. Dia telah membunuh Tuan Muda,
dan kita harus membalaskan dendamnya." Sang Tetua Agung meraung, "Tetua Agung, aku perintahkan kau minggir." Wajah Sang Tianyang menjadi gelap. "Tuan Balai, aku harus membalaskan dendam Tuan Muda hari ini, apapun yang terjadi." Sang Tetua Agung menentang perintah Kepala Balai. "Penatua Agung, kau sudah bertindak terlalu jauh, mengabaikan bahkan kata-kata ayahku. Kau mungkin Penatua Agung, tetapi ayahku adalah Kepala Balai." Sang Lan yang geram pun menghadap Sang Tetua Agung. "Aku hanya tahu, jika kita melepaskannya, bagaimana Aula Syura akan mempertahankan posisinya di surga kedua? Jika kepala Aula saja tidak bisa melindungi putranya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi seluruh Aula Syura?" Sang Tetua Agung secara terbuka menentang Sang Tianyang. "Kamu..." Sang Tianyang sangat marah dan hendak berbicara ketika beberapa seberkas cahaya melesat melewati langit dari jauh. Puluhan sinar cahaya datang mendekat, dipimpin oleh seorang pria berjubah putih bulan, tampan, memegang kipas giok. Dia adalah Master Pavilion Tianyuan. Di belakangnya diikuti beberapa tetua dengan aura yang sama menakutkannya, jelas merupakan anggota tingkat tinggi Pavilion Tianyuan. Ketua Balai Sang, lama tak berjumpa. Master Pavilion Tianyuan, sambil mengipasi dirinya dengan kipas gioknya, mendarat di samping Sang Tianyang sambil tersenyum licik. Tatapannya menyapu Chen Ping dengan jahat. "Saya hanya lewat dan melihat fluktuasi energi yang hebat di sini. Saya pikir ada master yang sedang bertarung." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Alis Sang Tianyang berkerut lebih erat. "Master Pavilion Tian, apa yang membawamu ke sini?" Dia tidak pernah berhubungan baik dengan Master Pavilion Tianyuan, dan kedua faksi, Aula Syura dan Pavilion Tianyuan, telah terlibat dalam pertikaian terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun. Kemunculan Master Pavilion secara tiba-tiba tentu saja bukan kabar baik. Ling Yunxiao tidak menanggapi, malah mengalihkan pandangannya ke Tetua Agung. Kilatan samar melintas di matanya. Tetua Agung Aula Syura sesuai dengan reputasinya. Jurus pemusnahan Syura tadi benar-benar mengguncang dunia, tapi sayang sekali. Dia mengubah nada bicaranya, menatap Chen Ping. "Kamu bertemu Chen Ping ini yang memiliki harta karun langka. Sungguh malang." Sang Tetua Agung mendongakkan kepalanya, menatap Master Pavilion dengan sedikit keraguan. Master Pavilion melanjutkan, "Chen Ping ini membunuh anak ajaibku, membunuh tetuaku, dan menghancurkan bayanganku. Apakah menurutmu melawannya akan mudah? Terutama karena bahkan Kepala Balai Syura MU telah mundur. Kau hanya seorang tetua, mengapa masih bersikeras?" Master Pavilion jelas-jelas sedang menebar perselisihan. Chen Ping mencibir dalam hati. Master Pavilion ini cukup ahli dalam menimbulkan masalah. Ekspresi Tetua Agung berubah, lalu dia menoleh ke Master Pavilion. "Master Pavilion Tian, Chen Ping ini membunuh tuan muda kita dan mempermalukan Aula Syura. Hari ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan mencabik-cabiknya. Jika Anda bersedia membantu, aku siap mengesampingkan dendam masa lalu dengan Pavilion Tianyuan." Perkataannya mengejutkan semua orang. Wajah Sang Tianyang berubah drastis. "Penatua Agung, kamu..." Dia tidak pernah menyangka Tetua Agung akan mengusulkan kerjasama dengan Pavilion Tianyuan, musuh bebuyutan mereka. "Penatua Agung, kau sudah keterlaluan. Tidakkah kau tahu bahwa Aula Syura dan Pavilion Tianyuan selalu berselisih?
dan Chen Ping membunuh salah satu anggota keluarga sang putra ayahku. Mengapa kau begitu terpaku pada hal ini? Sang Lan tidak dapat memahami tindakan Tetua Agung. Karena Sang Qi adalah putranya, tiba-tiba Sang Tianyang berbicara perlahan. Apa? Sang Lan terkejut. Chen Ping dan Mo Qingyun sama-sama tercengang. Chen Ping yang hendak pergi, memutuskan untuk tetap tinggal dan mendengar apa yang terjadi. Hahaha, Aula Syura punya rahasia seperti itu? Sungguh luar biasa. Master Pavilion tertawa terbahak-bahak. Wajah sang Tetua Agung menjadi gelap, tetapi dia tidak menyangkal kata-kata Sang Tianyang. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Sang Lan dengan bingung. Sang Qi adalah putra ibumu dan Tetua Agung. Mereka pikir mereka menyembunyikannya dengan sempurna, tapi aku sudah mengetahuinya sejak lama. Itulah sebabnya aku mengasingkan diri dan menyerahkan Syura Hall kepadamu. Sang Tianyang menjelaskan. Mendengar ini, Sang Lan benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kakak laki-lakinya bahkan bukan saudara tirinya. Mendengar perkataan Sang Tianyang, aura Tetua Agung melonjak hebat. Energi pertempuran berwarna ungu tua berputar di sekelilingnya, seolah-olah kebencian dan amarah yang terpendam selama puluhan tahun akhirnya meledak. Dia mencabut token Syura dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. Suara nyaring token itu pecah bergema keras di langit kota Liuli yang sunyi. Sang Tianyang, karena kau sudah mengungkap semuanya hari ini, aku tidak akan bisa bersembunyi lagi. Apa kau pikir aku sudah bertahan selama bertahun-tahun ini dengan sia-sia? Suaranya serak, matanya merah. Dia dan aku adalah kekasih masa kecil, tumbuh di kaki Gunung Syura, bersumpah untuk menjelajahi 3 alam bersama. Tapi kamu, dia menunjuk dengan marah ke arah Sang Tianyang, jarinya gemetar karena marah. Saat itu, kamu menggunakan statusmu sebagai Tuan Muda Aula Syura untuk memaksanya menikah denganmu, meskipun dia sudah mengandung anakku. Mo Qingyun secara naluriah mengencangkan cengkeramannya pada lengan baju Chen Ping, sementara Sang Lan terhuyung mundur setengah langkah, wajahnya sepucat kertas. Tidak mungkin. Ayah bukan orang seperti itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mengapa itu tidak mungkin? Sang Tetua Agung tertawa getir. Apakah menurutmu ayahmu seorang suci? Dia mencabik-cabik kita dan menyerahkan pengelolaan Aula Syura kepadamu, seorang wanita. Dia tahu selama ini bahwa Sang Qi adalah putraku, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya. Dia ingin aku melihat anakku sendiri dipandang rendah di Aula Syura, melihat anakku memanggilnya ayah. Sekarang anakku sudah mati, dan dia bahkan tidak berkedip, siap membiarkan pembunuhnya bebas. Sang Tetua Agung tampaknya menjadi gila. Penatua Agung, bukankah putraku juga dibunuh oleh Chen Ping? Namun, aku tidak ingin membalas dendam. Sang Kun bukanlah putramu. Sang Tianyang berkata kepada Tetua Agung. Namun Sang Tetua Agung tersenyum tak berdaya. Anakmu banyak, tapi aku hanya punya seorang putra. Dan aku bersumpah untuk tidak pernah menikahi wanita lain. Semua harapanku tertuju pada Sang Qi. Tapi sekarang, Tetua Agung tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping. Tatapannya berubah ganas. Tapi kau, Chen Ping, kau membunuhnya. Kau tidak hanya membunuh anakku tetapi juga menghancurkan separuh harapan hidupku. Chen Ping tampak tak berdaya. Bagaimana dia bisa tahu hal ini? Dia bahkan kurang menyadari kekacauan seperti itu di dalam Aula Syura. Tampaknya bahkan di alam surgawi,
menjadi abadi tidak dapat lepas dari ikatan emosional atau masalah duniawi. Master Pavilion Tianyuan mengipasi kipas gioknya dan menyeringai licik, sungguh kisah dendam lama. Penatua Agung, jika kau bergabung denganku, mengapa harus menanggung penghinaan seperti itu? Pertama, bunuh Chen Ping ini, dan aku akan membantumu merebut Aula Shura. Setelah itu, kau akan menjadi masternya. Dengan itu, para tetua di belakangnya melangkah maju, aura mereka meletus, udara berderak dengan energi. Sang Tianyang, Master Pavilion menatap Sang Tianyang yang berwajah pucat. Hari ini, Pavilion Tianyuan tidak akan mengganggu Aula Shura Anda. Kami hanya mencari keadilan bagi keajaiban dan tetua kami yang telah gugur. Jika kau bersikeras melindungi Chen Ping, kau akan menjadi musuh Pavilion Tianyuan, dan aku akan membunuhmu bersamanya. Sebelum kata-katanya memudar, para tetua Pavilion Tianyuan menyebar, kipas giok mereka memunculkan bilah angin tajam yang diarahkan ke Chen Ping dan Sang Tianyang. Sang tetua agung meraung, berdiri di samping Master Pavilion dengan pedangnya terangkat, hantu Shura berwarna merah darah bangkit darinya, jelas siap untuk bertarung sampai mati. Memalukan. Sang Tianyang melangkah maju, energi ungu emas meledak seperti tsunami, ubin kaca di tanah retak inci demi inci. Dengan lambaian lengan bajunya, ledakan energi berbentuk naga melesat ke arah Ling Yunxiao, namun dengan mudah diblok oleh kipas giok milik Ling Yunxiao. Apakah Pavilion Tianyuan mengira Aula Shura sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Ayah, jangan memaksakan diri. Sang Lan berteriak cemas, mereka memiliki terlalu banyak orang. Dia tahu bahwa hanya dia dan ayahnya tidak mungkin bisa melawan begitu banyak orang dari Pavilion Tianyuan. Terutama sekarang setelah tetua agung telah mengkhianati mereka dan berpihak pada Pavilion Tianyuan. Master Pavilion mencibir, Sang Tianyang, kamu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Aula Shura tidak lagi seperti dulu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu siapa sebenarnya penguasa surga kedua. Para tetua di belakangnya bertindak serempak. Sinar energi warna-warni mereka membentuk jaring, menyelimuti Sang Tianyang dan Chen Ping. Cahaya pedang tetua agung melesat lurus ke arah jantung Chen Ping, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terselubung. Chen Ping, hidupmu berakhir di sini. Saat jaring hendak diturunkan, Sang Tianyang mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Liontin giok Shura di dadanya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, auranya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan, bayangan hantu Shura yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul dalam energi ungu emas. Seni rahasia Shura, teknik ilahi Shura. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya, dan di belakangnya, bayangan besar Aula Shura muncul. Gerbangnya perlahan terbuka, melepaskan aura dingin yang menusuk tulang. Bersambung.